saya punya ide, yang pasti akan saya jalankan ide itu. Kan kalau saya itu memang apa ya, katakanlah saya itu orang yang suka menghayal ide lah kayak gitu. Nah, tergantung ide saya itu tentang apa, karena kan ya saya suka nulis juga, dan saya juga suka untuk melakukan usaha kayak gitu. Jadinya tergantung, kalau misalnya ide itu tentang penulisan, yaitu saya pasti tulis dalam sebuah tulisan. Kalau itu kompetisi, saya ikutkan ke kompetisi. Kalau namanya itu ide usaha, itu saya seleksi dulu, kira-kira itu memungkinkan nggak buat saya. Kalau misalnya nggak memungkinkan, ya nggak saya laksanakan. Tapi kalau memungkinkan, bagaimana caranya saya laksanakan ide itu. Apa ya, mengerjakannya yang pasti dipikirkan dulu konsepnya nanti seperti apa, dan setelah dipikirkan konsepnya itu ya langsung laksanakan saja. Kan sambil kita jalan itu kan kita bisa mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Kalau misalnya ada kekurangannya nih di sini kan kita bisa memperbaiki. Tapi kalau nggak langsung mengerjakan project itu, cuman hanya di angan-angan aja gitu, nggak bisa direalisasikan. Tujuan ide, tujuannya yaitu ya, bagi saya kalau misalnya kita bisa memproduksi sesuatu, itu kan mewujudkan apa ya, istilahnya itu kan aktualisasi diri kita. Sebenarnya kita itu ngapain aja toh selama ini. Kalau misalnya kita nggak buat sesuatu, orang nggak akan tahu kita itu ngapain aja selama ini. Kalau kita punya produk kan orang ngerti, oh ya ternyata dia itu suka bidang ini, dia tahu tentang ini kayak gitu. Tujuannya sih ya mengaktualisasikan diri menurut saya. Yang pertama itu tentang pembuatan aksesoris, ya itu rak gantung seperti itu untuk ibu rumah tangga, remaja kayak gitu. Nah, kebetulan kalau usaha itu memang bukan usaha saya sendiri, tapi saya sama mbak saya itu kita sama-sama apa ya, mengerjakan itu berbarengan gitu. Saya gimana caranya, saya cari modal, mbak saya nanti produksi, saya juga ikut memasarkan produk itu kayak gitu. Ada beberapa produk itu, ada rak untuk tas, rak sepatu, kemudian ada rak helm, dan ada rak make up kayak gitu, sama rak jilbab. Jadi ada 5 jenis produk itu. Kemudian yang kedua, usaha saya itu tentang tas. Saya bikin sling bag bolak-balik. Nah, itu sebenarnya berawal dari PKM kayak gitu. Jadi saya sama teman-teman saya itu buat PKM tentang sling bag itu, terus ya saya laksanakan sampai sekarang kayak gitu. Saya kalau namanya usaha, saya lihatnya peluang. Nah, kalau yang tas itu kan memang karena tren sekarang itu kan anak muda kan lagi ngehitnya tas sling bag kayak gitu. Nah, saya memikirkan kalau misalnya saya bikin sling bag yang sama seperti yang lain, itu kan nanti nggak ada ciri khasnya, orang nggak akan kenal, oh ya produk itu sebenarnya dari siapa kayak gitu. Nah, makanya saya bikinnya itu sling bag yang bolak-balik, karena kan belum ada produk yang kayak gitu. Ya buat saya itu ciri khas gitu loh. Kalau misalnya sama ya ngapain kayak gitu. Kalau yang rak itu karena kan apa ya, itu kan praktis, saya pikirnya itu barang praktis dan belum banyak gitu loh beredar barang itu. Rata-rata kan orang pakainya barang yang keras ya, kayak almari kayak gitu. Nah, itu kan harganya kan mahal. Kalau orang kayak konsumennya misalnya mahasiswa kayak gini kan, dia nggak mungkin mau beli barang semahal almari yang ratusan ribu, sedangkan dia kan membutuhkan barang itu untuk di kos kayak gitu. Nah, makanya saya ciptakan produk yang praktis, efisien, dan ekonomis juga buat masyarakat gitu. Kesulitan merealisasikan ide itu, yang pertama ya karena waktu ya sebenarnya, karena saya kan juga masih statusnya mahasiswa, ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan selain hanya itu. Nah, kalau untuk bagaimana memecahkan itu, saya kembalikan ke komitmen saya ya. Kalau misalnya saya itu yakin itu bisa dijalankan, ya gimana caranya, entah sesibuk apa, saya pasti laksanakan itu kayak gitu. Kalau masalah usaha itu memang hal yang sulit itu pemasaran ya kan. Kalau namanya kita memproduksi barang itu kan nggak mungkin hanya memproduksi saja, jadi kan harus dipasarkan. Kalau nggak ya ngapain kayak gitu. Nah, selama ini yang susah memang itu, karena saya juga sudah pernah mencoba gimana sih caranya masarin barang itu ke
tempat-tempat kayak gitu. Nah ternyata susah, saya sempat ditolak beberapa kali juga kayak gitu. Nah untuk memecahkan itu saya itu sih ini coba-coba gitu jualinnya ke online, saya pasang di Instagram, Facebook kayak gitu. Itu yang untuk tas kayak gitu. Kalau partner bagi saya yang pasti dia harus paham dulu. Kalau misalnya nggak bisa sepaham sama saya kan itu nanti susah ngejalinnya, karena yang saya rasakan sekarang itu memang yang sling-bag itu kan karena gimana ya, kita itu sudah sendiri-sendiri dan mungkin konsepannya juga agak sedikit beda, jadi agak susah untuk menyatukannya kayak gitu. Nah kalau partner ya yang pasti itu pertama dia harus paham, yang kedua ya orang kerja keras, kalau nggak kerja keras susah kayak gitu, karena dalam satu tim itu ya kalau misalnya cuma satu atau dua orang yang kerja itu kan kasihan dan hasilnya juga nggak maksimal, karena itu juga saya merasakan sendiri. Pengalaman saya kalau bareng-bareng itu ya itu kadang istilah Jawanya itu cuma gandul tok kayak gitu loh, jadi yang kita yang kerja dia ikut menikmati hasilnya kan kurang gimana gitu. Ikut berbagai macam apa ya kompetisi lah katakanlah kayak gitu. Kalau yang saya itu tuh rak tas itu dari itu berawal dari PMW, jadi saya dapat dana dari PMW. Program mahasiswa wirausaha yang diselenggarakan oleh PPKW UNS gitu. Jadi kemarin saya tahun kemarin itu ikut seleksinya dari tahap awal sampai akhir dan akhirnya alhamdulillah lolos dapat pendanaan terus dijalankan gitu. Kalau yang sling bag tadi dari PKMK itu PKMK DIPA dari UNS bukan dari Dikti kayak gitu. Nah, ya alhamdulillah dari apa ya kegiatan-kegiatan itu menghasilkan dana dan bisa saya gunakan. Soalnya kan ya namanya mahasiswa ya kita nggak bisa cari misalnya pinjaman ke apa ke bank atau apa, kan itu kan syaratnya agak susah, biasanya kan harus pakai sertifikat lah apalah, kan kita kan nggak punya, yang kita punya itu kan cuman apa ya kemampuan kita aja ya untuk berpikir kayak gitu. Jadi adanya peluang-peluang di kampus ini ya saya manfaatkan aja. Selain itu ya saya sering ikut itu misalnya kompetisi kayak gitu, kalau misalnya dapat juara kan lumayan buat bisa tambah modal gitu.